pamor sendiri kan di luar itu banyak orang yang mengatakan bahwa kalau dia berbentuk bulat-bulat itu pasti mencirikan untuk tentang kerejekian. Pesan yang berdiri atau garis-garis tegak itu untuk sebagai perlindungan. Dan untuk yang menyudut sudut-sudut itu untuk ya derajat. tentang kepangkatan, untuk derajat. kewibawaan itu memang apakah dari dulu memang penciptaan keris juga sudah diterapkan seperti itu, Mas? Iya. Tujuan dari adanya pamor itu dibuat seperti itu. Karena kan kalau bahasanya apa ya? Yo, yang paling mudah mungkin bahasanya energi keris itu kan ada keris yang memang dia untuk rezekian. Ada keris yang dia diciptakan memang harapannya untuk tadi pangkat dan derajat, itu ada. Ada juga keris yang diciptakan misalnya untuk ketuhanan, itu ada. Kemudian tadi untuk perlindungan ada, dan untuk pengasihan ada. Jadi ada 5 unsur itu dalam keris. Nah, nanti begini bedanya nanti dalam satu pusaka atau entah itu keris, satu tombak atau pedang. Kadang si empu itu memang ngasih titipan, pamor titipan. Mungkin dapurnya sederhana, brojol. Di situ pamornya wasuta. Ternyata dikasih titipan misalnya kuto Mesir, alat cokro misalnya, sebagainya. Jadi nah, macam-macam lah katakanlah begitu. Terus kemudian digonjo, dikasih kayak tundung musuh itu ada, atau mas kumambang, atau dia digonjo itu dikasih pamor raja pamenang. Itu kan bisa saja walaupun dapur sederhana. Jadi bisa jadi satu bilah itu dia punya lebih dari satu tuah, kalau bahasa paling gampang. Dia punya kerezekian, dia punya pertahanan, dia punya pengasihan misalnya begitu. Terus untuk pamor melumah dan pamor miring itu yang membedakan gimana, Mas? Ya dari sisi pembuatan beda, tampilan kan juga beda kan gitu. Pamor nanti membuat satonnya juga beda. Kayak pamor melumah kan sebangsanya wasuta, itu kan pamor melumah. Terus kemudian kalau pamor miring ya kayak model ron kenturu, lar gangsir, belarak sineret, itu pamor pamor miring. Dari awal pembuatannya beda. Kalau untuk pamor tiban dan pamor rekan, pamor tiban itu pamor yang bahasa kasarnya memang pamor yang tidak direncanakan sebelumnya. Terus kalau pamor rekan itu memang ya pamornya yang memang dari awal sudah direncanakan ini nanti mau dibuat pamor ini. Biasanya pamor miring itu pamor rekan. Pamor miring itu pasti pamor rekan. Biasanya pamor rekan. Kayak udan mas itu pamor rekan. Makanya ketika ada istilah dan mas tiban ya agak hati-hati. Nanti karena bahasanya itu ada dan mas adem dan mas panas itu ada. Dan mas panas ya memang dia dibuat ketika bilah masih panas, dia dibuat. Ada yang memang itu kan sudah jadi dengan pamor lain, kemudian disusuli pamor dan nanti seolah-olah jadi pamor dan mas tiban. Jadi memang kalau ada beberapa yang agak ngeri-ngeri sedap ya, kabudan, patrem, udan mas itu agak ngeri-ngeri sedap. Nyari kabudan yang ori susah, nyari patrem yang ori juga susah, karena banyak juga keris yang awalnya cacat kemudian memang sengaja dipotong, direkondisi, dipendekkan dan sebagainya supaya jadi patrem dengan ada yang nyari lebih mahal. Sama dengan dan mas tadi, dan mas itu kan banyak yang cari yang gitu. Nominalnya juga bagus. Kalau yang kemarin pernah ngomong kan pamor itu sejarahnya pamor yang utama ya 3. Pamor gajih, pamor adek, dan wasuta. Itu pamor paling dasar standar kunonya itu. Nanti dia awal-awal nanti dia berkembang. Dia berkembang kayak adek jadi singkir, jadi gajah gelar dan macam-macam itu. Yang dan tadi yang wasuta jadi
pulau Tento Tumetes dan sebagainya. Yang gajih biasanya seperti itu, ngeblok kayak gitu.